Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. Memberikan kepada kita segala-galanya, nikmat yang begitu luar biasa banyaknya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim mereka meyakini bahwa apapun yang ada pada dirinya melainkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan yang demikian di dalam sebuah surat yang sangat indah, disebutkan oleh para ulama dengan suratul Ni'mah. Di dalam Al-Quran ikhwatul Islam, secara tertulis tidak akan kita temukan ada yang namanya suratul Ni'mah, tapi secara tafsiriyah para ulama menyebutkan bahawa surat ini adalah suratul Ni'mah. Mengapa dinamakan dengan suratul Ni'mah? Karena ini kaedah bagi kita yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca dulu surat ini. Artinya kalau kita ingin mengetahui apa hakikat syukur yang sesungguhnya, maka cari surat nikmat di dalam Al-Quran dan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat tersebut tidak lain tidak bukan adalah suratul Nahl. Surat tersebut tidak lain adalah suratul Nahl, yang mana dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang nikmat, kemudian kaedah-kaedah yang harus diketahui seorang muslim, bagaimana semestinya mereka harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu ayatnya Allah menyebutkan wama bikum min ni'matin faminallah. Allah awali dengan kalimat wama, dan itu merupakan di antara tingkat bahasa yang paling tinggi. Tidak ada satupun yang kalian punya kecuali semuanya bersumber dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan kalimat yang indah ini, Allah kembali menyebutkan nikmat-nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan, karena memang di antara kewajiban kita adalah bagaimana bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat menceritakan tentang seorang nabi yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat Ibrahim, dan di antara salah satu sifat Nabi Ibrahim, syakiran li an'umih. Syakiran li an'umih. Dia termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat ini, nikmat itu memiliki bahasa yang banyak di dalam membuat sifat jamak. Nikmat jamaknya ni'am, nikmat jamaknya an'um. Tapi jamak itu juga terbagi, ada jamak kasrah, ada jamak qillah. Jamak kasrah itu artinya menunjukkan banyak sekali. Jamak qillah menunjukkan dia banyak tapi sedikit. Nah, di antara salah satu bentuk jamak qillah, ketika menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim itu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walau demikian, Nabi Ibrahim masih bersyukur terhadap sedikit sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Artinya kalau seandainya Nabi Ibrahim sedikit, bagaimana dengan kita? Bisa jadi kita mengatakan diri kita ini belum ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syakiran li an'umi, artinya bagaimanapun seorang hamba dikala mereka bersyukur kepada Allah, mereka tidak akan pernah bisa membalas apapun yang Allah berikan kepadanya. Karena syukur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang bisa bersyukur kepada Allah, sehingga orang yang bersyukur itu adalah nikmat, dan nikmat itu harus disyukuri lagi, dan syukur itu nikmat lagi, nikmat itu harus disyukuri lagi. Artinya apa? Berarti kita akan selalu bersyukur kepada Allah sampai ruh berpisah dari jasad, sampai kita berjumpa dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara bentuk syukur yang paling berat adalah beribadah sampai kita berjumpa dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu merupakan di antara hakikat syukur yang sesungguhnya, sehingga Allah menyebutkan wa'buduhu washkurulah. Wa'buduhu washkurulah. Sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, dan kalian akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan di antara konsekuensi di mana tentunya kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukur itu merupakan di antara ibadah yang paling berat. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk di antara hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karunia terindah dari Allah kepada umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang agung kepada orang-orang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi dari diri mereka sendiri, seorang nabi yang terbaik segala-galanya. Dan di antara bentuk keterbaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi adalah seorang nabi yang terbaik untuk umatnya. Kita tidak akan menemukan siapapun seorang nabi kecuali Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik terhadap umatnya. Dan itu atas rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di akhir surat Bara'ah atau di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini di antara sifat Nabi, azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul. Bagaimana sifatnya? Nabi itu merasa berat kalau kalian mendapatkan musibah. Kalau kalian merasa berat dalam agama, nabilah yang paling merasa berat. Artinya Nabi tidak pernah ingin memberatkan umatnya. Kewajiban yang ditugaskan kepada kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu sesuatu yang paling ringan. Ibadah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang paling ringan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita berkaca kepada ibadah-ibadah umat-umat terdahulu, ada di antara mereka yang berani mengatakan, kalau seandainya umurku 60 tahun, ketika mereka mengetahui umur umat Nabi itu hanya 60 tahun saja, 60 atau 70 tahun, maka mereka berani mengatakan, kalau seandainya umurku hanya 60, maka semuanya akan aku jadikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menggambarkan bagaimana kuatnya mereka beribadah. Mereka kalau beribadah di masjid atau di sawami atau di tempat-tempat ibadah, ada di antara mereka yang 100 tahun tidak keluar dari tempat tinggalnya, tempat ibadahnya. Ada mereka yang 200 tahun, ada yang 50 tahun. Kita 1 jam saja sudah gatal-gatal. Artinya ikhwatul Islam, ibadah yang diwajibkan kepada umat Nabi adalah ibadah yang paling mudah di antara umat-umat yang lainnya. Tapi ingat, ibadah umat Nabi adalah ibadah yang paling banyak pahalanya. Mudah ibadahnya, banyak pahalanya. Dan itulah kelebihan yang ada pada umat Rasulullah SAW. Itulah makna ayat ini, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi tidak pernah ingin memberatkan umatnya. Nabi ingin kita mudah beribadah, dan Nabi ingin kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka salah satu sifat Nabi, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian, sehingga Nabi selalu meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rukhsah, meminta keringanan. Dan keringanan itu banyak sekali terdapat di dalam syariat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi sifat Nabi? Harisun 'alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat berjuang, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Sehingga di antara salah satu nama Nabi kita adalah Al-Malhamah. Salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya nama yang banyak dan kita selalu mengulangnya. Nabi dinamakan dengan Ahmad, dinamakan dengan Muhammad. Nabi dinamakan dengan Al-Hashir, dinamakan dengan Al-Aqib, dinamakan dengan Al-Mahi. Nama Nabi juga Al-Muqaffi, Nabi Taubah, Nabi Rahmah. Nabi juga dipanggil dengan Al-Marhamah dan juga dipanggil dengan Al-Malhamah. Itu semuanya adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dihafal oleh umatnya. Siapa umat Nabi yang hafal nama ini? Kita semuanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nama-nama nabinya? Ada? Baik, kalau nanti kita ulang lagi nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya nama Nabi. Ketika Nabi dipanggil terkenal dengan Muhammadun, Nabi juga terkenal dengan Ahmadu. Ketika Nabi dipanggil dengan Ahmadu, Nabi juga dipanggil dengan Al-Mahi, dipanggil dengan Al-Hashir, Al-Aqib. Semuanya tidak ada bezanya. Nama Nabi ini sama dengan Nabi yang lainnya, dan itu Nabi sendiri yang berbicara. Namaku adalah 1, 2, 3 dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu nama Nabi yang harus kita ketahui adalah Al-Malhamah. Itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita bertanya, mengapa Nabi dinamakan dengan Al-Malhamah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dinamakan dengan suatu kalimat kecuali ada makna yang sangat indah di dalamnya.
Dan di antara makna al-malhamah adalah seorang pejuang. Nabi itu adalah orang yang paling keras perjuangannya untuk menyampaikan dakwah dan risalah agama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, harisun alaikum. Itu maknanya haris. Haris itu Nabi antusiasnya sangat luar biasa. Nabi berjuangnya sangat luar biasa agar agama dan risalah sampai kepada semua umatnya. Sehingga nanti dikala dibangkitkan umat Nabi, tidak ada alasan bagi mereka mengatakan kami tidak tahu agama Allah, kami tidak tahu syariat Muhammad Rasulullah. Tidak ada alasannya, karena Nabi sudah memperjuangkan segala-galanya. Maka Nabi disebut dengan al-malhamah. Kemudian apa lagi sifat Nabi yang ada di dalam ayat ini? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Kasih sayang Nabi SAW sangat indah dan luar biasa. Dan kita menyebutkan secara umum saja ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak pernah melupakan kita di dalam salatnya. Bahkan Nabi pernah salat malam 2 jam, 3 jam, 4 jam lamanya Nabi berdiri, yang dibaca oleh Nabi hanya satu ayat. Dan ayat ini adalah ayat di mana Nabi merintih untuk umatnya. Seolah-olah bahasa Nabi ujung-ujungnya, ya Allah ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa umatku. Dan itu 3 jam, 4 jam Nabi mengulang-ulangnya. Kita saja dikala berdoa untuk diri sendiri, Allahumma ufirli, berapa kali kita ucapkan? 1 kali, maksimal 2 kali atau 3 kali, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Kemudian kita akan berdoa dengan kalimat yang lainnya. Tapi Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku, dari mulai salat malam sampai hampir fajar. Begitulah Nabi berdoa, tidak pernah bosan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Biasa bagi Nabi berdoa, bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Maka pernah Nabi SAW salat menyebutkan ayat, in tu'azibuhum fa innahum ibadu. Ya Allah, kalau engkau azab umatku, ketahuilah mereka itu hambamu. Bahasa ini adalah bahasa yang paling tinggi. Artinya, ya Allah ampunkan mereka, jangan diazab mereka, ampunkan mereka. Itu diulang dan diulang oleh Rasulullah SAW sampai selesai. Coba bayangkan. Dan itu adalah di antara bentuk kasih sayang Nabi. Itu baru satu, masih banyak lagi bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka wajar orang yang pertama kali wajib kita cintai di dunia adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Yang pertama kali wajib kita cintai adalah Rasulullah SAW, melebihi dari segala-galanya, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena cinta Nabi kepada kita tidak akan pernah bisa kita balas untuk selama-lamanya. Dan di antara salah satu untuk mencintai Nabi SAW adalah dengan sering memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membahas tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Masjid Rasulullah SAW secara khusus, atau keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di Masjidil Haram atau tanah haram secara umum. Dan kemarin kita telah menyebutkan salah satunya, bahwa dikala kita berada di tanah haram, baik itu tanah haram Makkah ataupun tanah haram Madinah, di antara salah satu ibadah yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak melakukannya adalah memperbanyak ibadah salat. Karena ibadah salat itu adalah intisari daripada semua ibadah. Kalau kita bisa menjaga salat ikhwatul Islam, maka Rasulullah SAW menyebutkan untuknya nanti adalah burhan, nurun wa burhanun. Mereka akan mendapatkan cahaya di akhirat. Mereka akan menjadikan itu hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menilai salat seorang hamba dan dalam penilaian tersebut berhasil, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan ikut berhasil, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ibadah salat kita gagal di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah ibadah-ibadah yang lain akan betul-betul dihisab oleh Allah satu persatu. Makanya yang terpenting itu adalah ibadah salatnya. Karena kalau sudah kita menjaga salat ikhwatul Islam, berarti yang lain kita jaga. Kita tidak akan lagi melakukan kemaksiatan. Iya, tidak ada di antara kita yang tidak bermaksiat, tapi sudah bisa dijaga dengan ibadah salatnya. Karena orang yang betul-betul menjaga ibadah salatnya, yang lain akan dijaga. Orang yang menjaga salatnya akan menjaga pandangan matanya. Orang yang menjaga salatnya akan menjaga telinganya. Orang yang menjaga salatnya akan menjaga lisannya.
Orang yang menjaga salatnya akan menjaga hartanya, janjinya, semuanya. Dan itu atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja siapa di antara kita yang sudah berhasil betul-betul menunaikan sesuai dengan yang Allah inginkan, itu yang menjadi masalah. Masih banyak orang yang melakukan ibadah salat, tapi maksiat masih jalan. Yang salah itu bukan salatnya, tapi yang salah adalah bagaimana cara dia melakukan ibadah salat ini. Sehingga ikhwatul Islam, kita selalu memberikan contoh. Dulu di zaman Nabi SAW, sekedar kita mengulang, di zaman Nabi SAW ada orang yang masuk di dalam Masjid Nabawi. Ketika dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi SAW kebetulan ada di dalam masjid. Karena memang di antara kewajiban dikala kita masuk masjid, tidak boleh kita duduk kecuali kita melakukan penghormatan untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat ini bisa jadi baru saja masuk Islam, atau bisa jadi baru datang ke kota Madinah, atau bisa jadi dia tinggal di pedalaman. Terlepas daripada itu semua, dikala dia salat, maka dia pun salat dan Nabi memperhatikan dia salat. Setelah dia salat 2 rakaat, maka dia bertemu dengan Nabi, mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW membalas kalimat ini dengan kalimat yang terindah. Kemudian setelah Nabi menjawabnya, belum lagi orang ini berbicara, apa kata Nabi? Salli qum fasalli irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai sahabatku, kembali lagi ke tempatmu, ulang salatmu, karena tadi kamu belum salat. Orang ini sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Sudah. Dia salat dan Nabi memperhatikan dia salat. Tapi Nabi kembali mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu, berdiri lagi, salat lagi, karena tadi kamu belum salat. Padahal dia sudah salat dan Nabi memperhatikannya. Apa maknanya? Iya, mungkin kamu sudah salat, tapi salatmu tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat ini kembali melakukan ibadah salat. Ketika salat ikhwatul Islam, maka dia kembali setelah selesai salat, kembali bertemu dengan Nabi SAW, mengucapkan salam. Kemudian Nabi menjawabnya, dan Nabi masih mengatakan perkataan yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, berdiri lagi, karena tadi kamu belum salat. Padahal sudah 2 kali dia salat, tapi Nabi mengatakan kamu belum salat. Apa maknanya? Tidak ada nilai salatnya. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, maka dia salat, kemudian kembali lagi kepada Nabi SAW. Nabi masih mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian baru orang ini, karena sudah 3 kali, baru dia mengatakan, la uhsin ghaira hadha. Ya Rasulullah, inilah salat yang bisa aku lakukan, tidak ada lagi yang lain. Saya tidak lagi bisa memperbaikinya. Bisa jadi orang ini dari pedalaman, atau bisa jadi baru sahabat yang masuk dalam agama Islam. Terlepas daripada itu semua, dia mengatakan, saya tidak lagi memperindah, atau saya tidak lagi bisa memperbagus. Inilah salat yang biasa aku lakukan. Maka apa kata Nabi SAW? Diajarkan oleh Nabi, kalau kamu salat seperti ini, diajarkan satu persatu oleh Rasulullah SAW. Artinya apa ikhwatul Islam? Disitulah kita harus menjaga ibadah. Karena Abu Hurairah mengatakan ada orang yang 40 tahun salatnya, tapi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 40 tahun. Dan itu bukan usia yang singkat ikhwatul Islam. Yang lebih dahsyat lagi, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki, dia sudah salat 60 tahun, tapi tidak satu pun ibadahnya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya salat ini, iya dia salat, tapi salatnya tidak diterima. Bisa jadi banyak bolong-bolongnya, atau tidak sempurna ruku dan sujudnya, atau tidak sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh baginda. Banyak alasannya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Agar kaum muslimin mereka berhati-hati. Ketika kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah, salat itu sudah pasti akan membuat kita beribadah kepada Allah. Salat itu sudah pasti membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Salat itu pasti membuat kita sebagai orang yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita betul-betul mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, masalahnya kenapa dosa kita senantiasa mengalir, kita tidak berhenti mengatakan kalimat yang tidak bagus, atau kita tidak berhenti melakukan dosa dan maksiat. Yang salah bukan salat, tapi cara kita yang salah. Dan itu harus diperhatikan baik-baik ikhwatul Islam. Makanya seorang muslim, di antara salah satu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Mereka akan meninggalkan generasi setelahnya, artinya anak-anak. Kemudian bagaimana sifat mereka? Adha'us salat. Mereka melalaikan salat. Melalaikan salat itu bukan berarti mereka tidak salat. Mereka salat tapi lalai, mereka tidak tahu apa yang mereka baca.
Mereka tidak tahu bagaimana gerakannya. Mereka tidak tahu bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adha'us salah. Apa yang terjadi? Ittaba'us syahawat wattaba'us syahawat. Artinya konsekuensi daripada mereka yang lalai di dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah salat, maka mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Artinya puncak daripada kemaksiatan adalah gara-gara kita lalai di dalam melaksanakan ibadah salat. Seolah-olah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Makanya ibadah salat ikhwatul Islam itu merupakan di antara ibadah yang seorang muslim mereka harus fokus, mereka harus belajar bagaimana tata cara salat yang sesungguhnya. Bagaimana tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali ikhwatul Islam kita bisa belajar di internet misalnya bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian apa doa yang dibaca oleh Nabi, kemudian bagaimana Nabi berdiri, bagaimana Nabi ruku. Bahkan sebagian para ulama kami ikhwatul Islam dikala belajar tata cara salat atau bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ini mungkin sudah 15 tahun yang silam ya, kami mendengarkan dosen kami atau di Masjid Nabawi ini, beliau menyebutkan bahwa perbezaan para ulama hukum-hukum yang ada di dalam salat itu lebih daripada 600 hukum yang ada di dalamnya. Itu baru satu salat, bagaimana dengan salat-salat yang lainnya. Artinya banyak sekali masalah-masalah yang harus kita pelajari di dalam salat. Kita contohkan misalnya, ketika kita salat, kemudian kita termasuk orang yang terlambat misalnya, agak sedikit terlambat. Imam sudah baca Al-Fatihah, kemudian kita masuk. Dikala kita masuk ini, apakah kita membaca doa iftitah atau tidak? Apa jawabannya? Tidak. Yang jawab tanggung jawab. Jangan asal iya, jangan asal tidak. Tidak, kenapa tidak? Apa? Ayatnya salah Pak ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Baik, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah, taib. Kalau Al-Fatihah, taib. Kalau Al-Fatihah karena baca ayat. Kalau baca ayat misalnya, imam sedang baca ayat, kemudian kita baru masuk baca iftitah atau tidak? Anggaplah kalau Al-Fatihah kita diam semuanya. Baik. Sekarang kita baca, imam sedang baca surat. Anggaplah yang dibaca misalnya amma yatasaalun. Kemudian kita masuk. Kita baca doa iftitah atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa? Bacaan imam adalah bacaan makmum. Masya Allah, sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Bapak mau yang mana nih, Makkah atau Madinah nih? Yang mana? Yang kitabnya Makkah atau Madinah? Madinah ya? Baik, barakallahu. Bisa dikasih sana ya, Masya Allah, syakar Allah. Sehat selalu Pak ya, panjang umur, diberikan keberkahan. Di Mekah ya, baik, ambil dua-duanya juga tidak masalah. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum, syakar Allah lakum. Baik, walaupun kami rasa jawabannya lumayan ya, lumayan salah ya. Taib ikhwatul Islam, kita kembalikan ikhwatul Islam. Kaidah ini tidak semuanya secara umum berlaku. Kaidah ini wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, tidak semuanya kaidah berlaku di dalam ibadah salat. Artinya itu baru satu masalah. Itu baru satu masalah, dan kita sudah banyak, kita di sini saja sudah banyak berbezanya. Bagaimana dengan ulama? Itu baru satu. Begitulah ikhwatul Islam. Kita tidak mau menyebutkan apakah dibaca tidak, nanti cari sendiri. Tapi yang ingin kami sampaikan ikhwatul Islam, ternyata itu merupakan di antara perkara yang harus diprioritaskan oleh seorang muslim. Mereka mengetahui hukum-hukum yang ada di dalamnya. Makanya kalau Allah Ta'ala agar ibadah salat itu betul-betul menjaga diri kita dari dosa, dari kemaksiatan, dari hawa nafsu, dari syahwat, dari yang lainnya. Karena itu puncaknya adalah ibadah salat. Dan kenapa kaum muslimin kita melihat ikhwatul Islam kemaksiatan masih juga berlaku di mana-mana? Itu sumbernya adalah dalam masalah ibadah salat sahaja. Kalau mereka berhasil di dalam menjaga ibadah ini, maka yang lain akan ikut keberhasilan daripada salat tersebut. Tapi karena banyaknya kaum muslimin yang lalai, bahkan masih banyak di antara kita yang merasa setiap hadir waktu salat itu membuat kita beban terbebani. Kita tidak merasa menunggu satu salat kepada salat yang lainnya. Siapa di antara kita yang di dalam hatinya, misalnya salat zuhur, kapan salat asar? Ketika salat asar, nanti kapan salat maghrib? Itu sesuatu yang paling berat di ikhwatul Islam. Kita masih merasa ibadah ini merupakan di antara sesuatu yang membuat kita terbebani.
Nanti misalnya kalau kita melakukan aktivitas salat lagi, kalimat ini adalah kalimat di mana kita merasa berat dengan melaksanakan ibadah salat. Artinya di saat itulah kita harus kembali belajar di ikhwatul Islam bagaimana beribadah kepada Allah. Karena kalau kita berhasil di dalam menjaga satu ibadah ini, maka semua ibadah yang lainnya akan ikut berhasil dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita gagal, maka ibadah yang lain akan dihisab oleh Allah satu persatu. Karena kita tahu ibadah yang pertama kali dihisab adalah ibadah salat, dan itu adalah antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah yang pertama kali dihisab adalah salat. Antara kita dengan sesama yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Antara hamba dengan Allah adalah salat, antara hamba dengan hamba adalah masalah darah. Baik ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kemarin kita telah membacakan hadis ini ikhwatul Islam, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Artinya ibadah salat, kalau seandainya ibadah salat, maka dari sinilah para ulama mengatakan, apakah ibadah yang dilipat gandakan pahalanya hanya salat, atau ibadah-ibadah yang lainnya juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dikala kita beribadah di Mekah dan Madinah? Apa jawabannya? Yang pertama atau kedua? Apakah yang dilipat gandakan hanya salat, atau ibadah lain juga dilipat gandakan pahalanya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Semua kita sepakat yang demikian. Yang kedua, artinya dikala kita beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah, semuanya dilipat gandakan. Kenapa demikian? Apa alasannya? Karena salat atau karena ibadah yang terbaik adalah ibadah salat, itu dilipat gandakan. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang ada di bawahnya? Bisa dipahami? Makanya ibadah yang lain mereka mengikuti ibadah salat. Artinya kalau ibadah salat dilipat gandakan pahala dan keutamaannya, maka ibadah yang lain pun akan ikut menyusul. Makanya para ulama menyebutkan, dikala kita beribadah di tanah haram Makkah Madinah, tidak sama nilainya dengan kita beribadah di tempat yang lainnya, apapun itu nama ibadahnya. Misalnya kita bersedekah, atau kita berzikir, kita baca Quran, kita berinfak, kita melakukan kebaikan. Semua kebaikan yang kita lakukan itu ada nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi berapa itu yang kita tidak tahu. Yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat, dan itu pun kita tidak tahu secara pasti. Nabi hanya menyebutkan orang yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000, dan kalimat lebih baik daripada 1000 bukan 1000. Berapa lebih baiknya kita tidak tahu, ujung-ujungnya kita juga tidak tahu berapa kelipatan pahalanya. Karena memang itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang kedua, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salat fi ma siwa. Lebih baik, lebih afdal. Berapa lebih afdal kita juga tidak tahu. Artinya ibadah salat pun kita tidak tahu berapa pahala yang sebenarnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan biasanya kalau tidak tahu ikhwatul Islam, kalau di sana ibadahnya kita tidak tahu berapa pahalanya, berarti itu adalah ajang di mana kita berlomba dan bermusabaqah dan bermunafasah. Artinya di saat situlah kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik ikhwatul Islam, kita akan membahas tentang masalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatun fi masjidi hada, orang yang salat di dalam masjidku. Orang yang salat di dalam Masjid Nabawi ikhwatul Islam, keutamaannya lebih daripada 1000. Dan itu mencakup semua Masjid Nabawi dan hukumnya sama. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, beribadah di dalam Masjid Nabawi dimanapun lokasinya sama hukumnya. Artinya sama-sama mendapatkan lebih daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Hanya saja yang membezakan antara satu dengan yang lainnya itu masalah sisi yang lain. Dan sisi yang membezakan antara 1000 dengan 1000 yang lainnya itu adalah kadar kesusahan yang mereka dapatkan dikala mereka beribadah di dalam Masjid Nabawi. Karena orang beribadah melakukan salat di dalam Masjid Nabawi itu tidak semuanya mudah. Ada orang yang sulit melaksanakan salat di dalam Masjid Nabawi, sulit karena tempatnya atau sulit karena keadaannya. Sulit karena tempat, bisa jadi mereka ingin mencari saf yang pertama,
dan mencari saf yang pertama itu mudah atau susah? Susahnya minta ampun. Ada lagi orang yang tidak susah mendapatkan safnya, tapi karena keadaannya bisa jadi 1 langkah 1 menit, 2 langkah 2 menit. Orang yang sudah tua pakai kursi roda. Artinya ikhwatul Islam, itu semuanya adalah hal-hal yang membandingkan pahala antara satu dengan yang lainnya. Dan kaedahnya secara umum, semakin sulit kita merasakan ibadah, baik karena keadaan atau mencari lokasi, terutama di dalam Masjid Nabawi, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi kita menyebutkan khairum min alfi salah, lebih bagus daripada 1000. Iya, mungkin semua kita mendapatkan pahala lebih bagus daripada 1000. Tapi yang lebih bagusnya tidak sama orang yang salat di bagian belakang masjid dengan orang yang salat di bagian depan. Karena di bagian depan itu mendapatkan sulit sekali. Tidak sama orang yang salat di dalam raudhah dengan orang yang salat di luar raudhah. Karena mendapatkan raudhah tidak semudah yang dibayangkan. Artinya ikhwatul Islam, semakin sulit tingkat kesulitan yang kita lakukan, maka semakin besar pula pahala yang dijanjikan. Itu kaidah secara umum. Makanya orang yang datang ke Masjid Nabawi, dia ingin melaksanakan salat 1 jam sebelumnya, tidak sama dengan orang yang datang ke Masjid Nabawi pas orang azan. Apalagi kalau dia sudah jadi imam masbuk maksudnya, tidak sama pahalanya. Dan kita tetap melakukan salat di dalam Masjid Nabawi. Begitu juga dengan raudhah ikhwatul Islam. Orang yang salat di raudhah dengan salat di sini, pahalanya sama atau tidak? Kenapa tidak sama? Susah. Secara hukum asal itu sama-sama 1000. Tapi yang membuat berlebih itu bukan karena 1000-nya, tapi karena tingkat kesusahannya. Kalau raudhah itu ikhwatul Islam, itu adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Ini juga bagian daripada Masjid Nabawi. Dan dikala Nabi SAW menyebutkan hadis ini, salatun fi masjidi hada, orang yang salat di dalam masjidku, Nabi tidak pernah membezakan ini raudhah, ini bukan raudhah. Karena dulu dikala Nabi membangun Masjid Nabawi, kita selalu mengulang ikhwatul Islam, Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi, Nabi yang membangunnya dengan tangannya bersama para sahabatnya, itu 35 kali 30. Itu masjid yang dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. 35 kali 30, 70 hasta kali 60 hasta. Berarti kalau 60 hasta 30 meter, 70 hasta 35 meter. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi. Kemudian ketika Nabi SAW membangun masjid ini, maka tiba-tiba Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nabi SAW memberikan batasan, tapi itu semua masih berada di dalam area Masjid Nabawi. Coba perhatikan ikhwatul Islam, ketika Nabi menyebutkan mana yang lebih dahulu. Hadis ini, orang yang salat di masjidku lebih daripada 1000. Dengan hadis yang berkaitan dengan raudhah, mana yang lebih dahulu? Yang lebih dahulu ikhwatul Islam adalah yang berkaitan dengan masjid. Karena raudhah itu belum disebutkan oleh Nabi SAW kecuali setelah Nabi punya mimbar. Dan Nabi ketika datang ke kota Madinah belum ada mimbarnya. Bisa dipahami? Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi tidak ada mimbar, masjid biasa. Kemudian dibangun 35 kali 30, tiangnya pohon kurma. Kemudian diberikan atap di bagian depan, diberikan atap di bagian belakang. Belum ada yang namanya raudhah. Raudhah tetap ada, tapi Nabi belum menjelaskan. Karena memang di antara batas raudhah, rumah Nabi dan mimbar Nabi. Tentunya kita bertanya, rumah Nabi ini rumah yang mana? Rumah Ibunda Aisyah. Kita pun bertanya lagi, kapan Nabi bercampur dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kalau Nabi menikah dengan Ibunda Aisyah, di mana Nabi menikah dengan Aisyah? Di mana? Mudah jawabannya, di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Takut salah ya? Baik, Nabi menikah dengan Aisyah di Mekah, tapi itu hanya sekedar menikah. Menikah tidak bersama. Jadi Nabi belum bercampur dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maknanya Nabi belum satu rumah. Kapan baru satu rumah? Di Madinah. Di Madinahnya kapan? Ada yang menyebutkan tahun pertama, ada yang menyebutkan tahun kedua. Bisa dipahami?
Ada yang menyebutkan tahun pertama, anggaplah kita ambil tahun pertama. Artinya ikhwatul Islam, kalau Nabi SAW membangun masjid, apakah rumah Aisyah sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Nabi SAW masih rumah Nabi SAW masih, karena siapa istri Nabi yang kedua? Siapa istri Nabi yang kedua? Setelah Khadijah adalah Saudah. Kemudian baru ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya Aisyah itu ikhwatul Islam istri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikala di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum bercampur dengan Aisyah kecuali 1 tahun setelahnya atau tahun kedua dari Hijriah. Otomatis rumahnya belum ada. Bisa dipahami? Yang ada baru rumahnya Saudah. Karena Saudah ini, kapan Nabi menikah dengan Saudah? Di mana Nabi menikah dengan Saudah? Di Mekah. Dan itu setelah ibunda Khadijah meninggal. Kemudian setelah menikah dengan Saudah, apalagi yang terjadi? Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Menikah dengan Aisyah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan Nabi untuk menikah dengan Aisyah. Kemudian Nabi menikah, belum bergabung. Nanti di kota Madinah 1 tahun atau setelahnya baru bergabung. Artinya rumah pertama kali Nabi adalah rumah Saudah. Nah, kita memperhatikan ma baina baiti, di antara rumahku, rumah ini rumah yang mana? Rumah Nabi yang mana? Rumah Aisyah atau rumah Saudah? Aisyah atau Saudah? Ada yang mengatakan Saudah, ada yang mengatakan Aisyah. Kalau yang mengatakan Saudah, berarti mereka ingin raudhah ini awal-awal sudah ada. Tapi yang mengatakan rumah Aisyah, dan ini merupakan riwayat yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi rumah yang dimaksud itu bukan rumah Saudah, bukan pula rumah istri Nabi yang lainnya, tapi itu adalah rumah Aisyah. Maka kita bertanya, kapan Nabi bergabung dengan ibunda Aisyah? Tentu itu pertanyaan yang wajar, agar kita tahu kapan rumah ini ada. Kalau rumah ini sudah ada, baru ada hadisnya. Bisa dipahami? Kalau sudah ada rumahnya, baru ada hadisnya. Karena Nabi mengatakan di antara rumahku, rumah yang mana? Bukan rumah istri Nabi semuanya, tapi khusus rumah ibunda Aisyah. Kapan Nabi ada rumah dengan Aisyah? Itu pertanyaan yang kedua. Artinya ikhwatul Islam, bahwa hadis yang berkaitan dengan raudhah tidak langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dari sini kita mengatakan, yang pertama itu ada Nabi menyebutkan orang yang keutamaan orang yang salat di dalam Masjid Nabawi. Ini dia keutamaannya, yaitu lebih daripada 1000. Kemudian setelah ada rumah Aisyah, setelah ada mimbar, baru Nabi SAW mengatakan, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Bisa dipahami? Artinya Nabi mengatakan hadis yang kedua ini tentang masalah raudhah bukan di awal-awal Nabi membangun Masjid Nabawi. Artinya setelah Masjid Nabawi dibangun, kemudian sudah berlalu 1 bulan, 2 bulan, berbulan-bulan, maka diturunkan atau disebutkan oleh Nabi wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ternyata di dalam bagian Masjid Nabawi itu ada yang namanya taman di antara taman-taman surga. Jadi taman surga itu ikhwatul Islam ada sebelum Masjid Nabawi atau ada setelah Masjid Nabawi? Apa jawabannya? Taman surga atau yang kita kenal dengan raudhah yang ada di Madinah, ada sebelum Masjid Nabawi atau ada setelah Masjid Nabawi? Setelah atau sebelum? Sebelum. Raudhahnya sudah ada tapi belum diberitahukan kepada Nabi. Bisa dipahami atau tidak? Sama dengan Hajar Aswad di Suratul Islam. Mana yang lebih dahulu? Ka'bah atau Hajar Aswad? Hajar Aswad atau Ka'bah? Ka'bah atau Hajar Aswad? Susah menjawab ya? Yang pertama kali ada itu ikhwatul Islam, dua-duanya. Tapi kalau sejarah bangunan, yang ada yang pertama kali adalah Ka'bahnya. Hajar Aswad itu baru kapan ada? Kapan adanya? Cari sendiri lah ya. Ya, cari sendiri nanti ya. Kapan adanya dan kapan dia berjodoh dengan Ka'bah. Dan itu pertanyaan yang wajar ikhwatul Islam. Apakah Ka'bah dikala pertama kali dibangun sudah ada Hajar Aswadnya? Saya tidak bertanya, tapi jawab sendiri nanti. Apakah dikala Ka'bah ini ketika dibangun sudah ada Hajar Aswadnya, atau kapan Hajar Aswad itu muncul? Kemudian mana yang lebih dahulu, Ka'bah atau Hajar Aswad? Agar kita tahu bahwa kalimat ini sama dengan raudhah yang ada di Madinah. Karena Hajar Aswad itu adalah hadiah dari Allah untuk penduduk Mekah. Hajar Aswad itu adalah benda langit, benda surga yang diturunkan ke dunia. Sama dengan raudhah itu adalah hadiah Allah kepada penduduk Madinah.
Artinya untuk penduduk Mekah hadiahnya adalah Hajar Aswad. Untuk penduduk Madinah hadiahnya adalah Raudhah. Karena kedua-duanya adalah benda langit, kedua-duanya adalah benda surga yang berasal dari surga, dan tentunya sudah lama adanya. Tapi tentang keutamaannya baru disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam masjidnya sudah ada. Bisa dipahami? Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, salatun fi masjidi hada, orang yang salat di dalam masjidku ini. Artinya semua bagian Masjid Nabawi ibadah salatnya sama. Makanya dikala kita berada di Raudhah, ikhwatul Islam, ketika kita berada di Raudhah, keutamaannya adalah Raudhahnya, tempatnya, bukan ibadah khususnya. Bisa dipahami? Ini kalimat yang harus kita bezakan. Yang mulia itu adalah tempatnya, lokasinya. Sedangkan ibadah tidak dikhususkan apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Apa maknanya? Maknanya kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita beribadah dengan ibadah apapun, maka silahkan dilakukan. Kalau mudah bagi kita mengerjakan ibadah salat, lakukan, tidak menjadi masalah. Kalau mudah bagi kita beribadah baca Quran, lakukan. Kalau mudah bagi kita berzikir, lakukan. Kalau mudah bagi kita berdoa, lakukan. Bisa dipahami? Jadi tidak ada kekhususan. Misalnya contoh, kalau kita berdoa di Raudhah, itu doa pasti dikabulkan. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Kita semuanya mengatakan iya ya? Baik, siapa yang berani bertanggung jawab mendatangkan alasannya? Itu saja. Kalau misalnya, kalau kita berdoa di multazam, doa kita dikabulkan oleh Allah, iya ada alasannya. Abdullah bin Umar senantiasa melakukan yang demikian. Berarti dia tidak melakukan yang demikian kecuali diambil dari Nabi SAW. Kalau seandainya kita berada di Bukit Safa, doa kita dikabulkan karena memang Nabi berdoa di atasnya. Pertanyaannya, dikala kita berada di Raudhah, doa kita dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Apa alasannya? Itu saja. Siapa di antara kita yang berani? Baik. Karena Raudhah adalah satu tempat yang mustajab. Karena Raudhah adalah salah satu tempat yang mustajab. Itu dia apa alasannya? Itu dia alasannya. Doa dikabulkan berarti tempat mustajab. Apa alasannya? Itu saja. Karena setiap doa mesti dikabulkan. Siapa mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Mana? Astajib lakum. Betul nih. Nabi SAW mengatakan banyak orang yang berdoa mengatakan ya Allah fa anna yustajabulah, tapi doanya tidak dikabulkan. Mana yang betul? Apa? Tahib. Artinya pembahasan lainnya kita kembalikan ke topik. Apakah doa di Raudhah dikabulkan sebagaimana tempat-tempat yang lainnya? Apa alasannya? Kalau dikabulkan dengan alasan karena setiap doa dikabulkan oleh Allah, apa bedanya berdoa di Raudhah dengan berdoa di sini? Kita berbicara tentang kekhususan Raudhah. Bisa dipahami ya? Kita berbicara tentang kekhususan Raudhah. Kalau seandainya secara umum doa dikabulkan karena Allah Maha mengabulkan doa, itu sudah pasti. Tapi pertanyaannya, apa kekhususan jika kita berdoa di sana? Karena type satu-satu ya, apa? Bagian dari surga. Bagian dari surga. Siapa mengatakan bagian dari surga? Karena di surga kata Rasulullah karena di dalam surga apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul juga ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yubarik, barakallahu fiik, syakarallahu lakum. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Artinya kita ingin menyampaikan bahwa ibadah khusus, kita berbicara tentang ibadah khusus. Nanti misalnya kalau kalian berada di Raudhah, doakan saya misalnya, kata kawan-kawan yang ada di sana. Dan itu tidaklah muncul kecuali dari keyakinan bahwa doa di Raudhah itu pasti dikabulkan. Iya atau tidak? Ya. Ikhwatul Islam, ketahuilah, dikala kita berada di tanah haram, doa itu sama statusnya. Mau kita berada di Raudhah, mau kita berada di Masjid Nabawi. Karena kalau seandainya doakan saya di Raudhah, kemudian tiba-tiba kita tidak masuk Raudhah, bagaimana? Kita tidak mendoakan saudara kita, dan waktunya cuma 10 menit, berdoa untuk kita saja belum cukup. Iya atau tidak? 10 menit itu tidak cukup. Baru Allah maghfirli, pergi bangkat, kata polisi misalnya. Baru Allah maghfirli, karena kita salat, Allah maghfirli, ya Allah, Allah maghfirli. Ya pergi kata polisi, ganti yang lain. Iya atau tidak? Jadi bagaimana? Berarti tidak ada kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. 10 menit mana cukup untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru muqaddimah doanya.
Artinya ikhwatul Islam, kita tidak melarang kaum muslimin dimanapun mereka berada, di dalam Masjid Nabawi, di area manapun, maka berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, beribadahlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, salatlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, baca Quranlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Raudhah itu hanya tempatnya, sedangkan ibadahnya dimanapun kita lakukan selama kita berada di dalam Masjid Nabawi, maka semua keutamaan itu didapatkan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Agar tidak ada orang, atau agar bukan hanya orang yang bisa ke Raudhah saja mendapatkan keutamaan, semuanya. Karena tidak semua kita dimudahkan datang ke Raudhah. Belum lagi wanita yang haid, belum lagi orang yang sudah tua, belum lagi tidak ada temannya, belum lagi sudah hangus jadwalnya, banyak alasannya. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mencakup semuanya. Artinya iya, kita akan berusaha berbondong-bondong beribadah dikala kita berada di Raudhah. Tapi ingat ikhwatul Islam, semua keutamaan yang ada di dalam Masjid Nabawi itu sama hukumnya. Salatnya sama, ibadahnya sama. Yang berbeza itu adalah tingkat kesulitan. Makanya tadi kita bezakan. Kita bezakan secara umum semuanya sama, lebih daripada 1000 secara umum. Tapi yang membuat berbeza itu apa? Tingkat kesulitan, bagaimana dia mendapatkan lokasinya, tempatnya, keadaannya, atau faktor-faktor yang lainnya. Sampai di sini bisa dipahami? Makanya di dalam Raudhah itu ikhwatul Islam tidak ada ibadah khusus kecuali satu. Dan itu pun hanya di satu tempat saja. Di dalam Raudhah itu ada namanya ustuwanah. Ustuwanah itu artinya tiang. Ada yang menyebutkan tiang Aisyah, ada yang menyebutkan tiang Abbas, Abdullah bin Abbas, ada lagi yang menyebutkan tiang yang lainnya. Kalau kita mendapatkan tiang ini, lokasi ini, maka betul-betul dikhususkan ibadah yang khusus. Tapi kalau seandainya kita berada di Raudhah manapun, maka tidak ada ibadah khusus. Apa makna tidak ada ibadah khusus? Apapun yang Allah mudahkan bagi kita melakukannya, lakukanlah di sana. Misalnya kita sedang antriannya sekarang berapa jam? Ada setengah jam? Mungkin ada yang 20 menit, tergantung keadaan dan tergantung waktu dan tergantung tingkat bagaimana orang datang. Ada yang 20 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Nah, dikala kita antrian, kita buang angin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin sekali. Berarti kalau buang angin, hilang dong, hilang sia-sia. Dia tidak mungkin salat. Apa yang dia lakukan? Doa. Berdoa. Apa lagi yang dia lakukan? Baca Quran, sholawat. Apapun dia lakukan silakan, tidak menjadi masalah. Tapi jangan pernah ada di dalam hatinya, saya tidak bisa sholat di sini, karena sholat di dalam Masjid Nabawi itu hukumnya semuanya sama. Yang membuat Raudhah itu lebih ada tingkat kesulitan dikala kita mendapatkannya. Makanya tidak ada ibadah khusus kecuali tempat yang tadi kita sebutkan, namanya ustuwanah. Dan itu pun kemungkinan sulit bagi kita kembali mendapatkan tempat tersebut, kecuali kalau kita sudah jadi imam Masjid Nabawi, karena posisinya diambil oleh imam. Berarti jatah kita habis ya. Tidak ada lagi jatah kita habis. Di mana kita akan berdiri? Karena lokasinya diambil oleh imam. Mungkin tidak kita jadi imam Masjid Nabawi? Mungkin imam masbuk. Kalau imam masjid tidak mungkin ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Artinya agar kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu mulia secara umum dimanapun. Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam mulia secara umum. Bahkan kita juga berani mengatakan, ini keutamaan tentang Masjid Nabawi ya. Kita berani mengatakan bahwa semua Masjid Nabawi itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Semuanya. Semuanya. Kenapa semuanya? Karena Raudhah itu ada dua. Yang pertama Raudhah yang ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min Riyadil Jannah." Di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Rumah Nabi masuk atau tidak? Mimbar Nabi masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Ini pertanyaannya khusus mereka yang pandai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Apakah rumah dan mimbar ini masuk atau tidak? Masuk. Di antara. Yang menjawab yang ahli bahasa. Masuk. Siapa yang jurusan bahasa Indonesia atau bahasa apa? Bahasa Melayu. Di antara masuk atau tidak? Masuk. Di antara bapak dan saya ada bapak ini. Saya masuk atau tidak? Mas, Di antara saya dan bapak itu. kalau nggak masuk, Tidak. berarti nggak. Masuk. Terarsir masuk. Masuk ya? Masuk. Tidak. Nah, Bagian dari arsiran. tidak ada yang menjadi hakim bagi kita ya, karena ahli bahasa tidak ada di sini.
ma baina, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, di antara. Masuk atau tidak mimbar dengan rumah? Disinilah masuk jawab Ustaz. Langsung jelaskan. Tadi ikhwatul Islam, kalimat di antara baina samai wal ard, di antara langit dan bumi. Bumi masuk dan langit masuk atau tidak? Pertanyaannya, di antara bumi dan langit, pesawat itu di antara bumi dan langit. Misalnya, masuk buminya atau tidak? Langitnya masuk atau tidak? Di antara bumi dan langit. Kan di antaranya. Mana yang ahli bahasa? Tidak ada ya? Tadi ikhwatul Islam itu tentunya tidak masuk ya Pak ya. Di antara. Makanya rumah Nabi. Rumah ini apa tadi maksudnya? Rumah siapa tadi? Rumah Aisyah ini masuk raudhah atau tidak? Masuk raudhah atau tidak? Ya, berarti. Itulah yang menghakimi kita. Rumah Nabi yang tadi adalah rumah Aisyah tidak masuk ke bagian raudhah. Makanya baina itu tidak masuk. Oke. Kemudian mimbar Nabi masuk atau tidak? Makanya nanti kalau ada di antara kita yang sampai ke sana ikhwatul Islam, pastikan lokasinya di antara rumah dengan mimbar. Mimbar Nabi di antaranya. Mimbar Nabi ini ikhwatul Islam, mimbar Nabi itu tidak ada lagi. Mimbar Nabi itu sudah tidak ada. Tapi lokasinya tetap sama. Bisa dipahami? Mimbar Nabi tidak ada, tapi lokasinya masih sama. Dan setiap kali kita yang berada di raudhah, maka kita akan menemukan mimbar ini ada di sana. Maka usahakanlah di antaranya agar kita betul-betul mendapatkan keutamaan yang ada di raudhahnya. Bisa dipahami? Taib ini merupakan di antara raudhah yang pertama. Jadi Masjid Nabawi itu semuanya kita katakan raudhah. Yang pertama adalah raudhah yang ada di antara rumah Nabi, yaitu rumah Aisyah, dengan mimbar Nabi. Itu secara makna khusus. Sedangkan makna umum ikhwatul Islam, raudhah itu banyak lagi. Karena raudhah itu bukan satu. Raudhah itu banyak dan di mana-mana ada di dunia. Dan raudhah yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u, bahasanya sama, raudhatun min riyadil jannah. Nabi menyebutkan apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga. Itu hadis yang kedua. Hadis yang pertama apa bahasanya? Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Sama juga bahasanya, tidak ada bezanya. Sehingga antara raudhah yang pertama dengan raudhah yang kedua sama-sama ada kemuliaannya, sama-sama keutamaannya banyak. Dan raudhah yang pertama kita tahu di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Sedangkan raudhah yang kedua, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana itu raudhah yang kedua? Apa itu raudhah ini? Apa itu taman-taman surga?" Maka Nabi SAW mengatakan majalisuz zikir. Majlis itu ikhwatul Islam biasanya kalimat yang dilakukan di dalam masjid, kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab yang terkenal dengan Al-Azkar, artinya kitab zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa makna ikhwatul Islam? Raudhah yang kedua yang pahalanya sama, tapi sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Apa itu? Ketika mereka berada di rumah Allah, dan kita serang berada di rumah Allah Azza wa Jalla, di dalam Masjid Nabawi. Kemudian apabila kita melakukan majalisuz zikir, maka semua itu disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Dan Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam dari ujung sampai ujung semuanya dilakukan majalisuz zikir. Ada yang majelis zikirnya dalam rombongan skala yang banyak, ada majelis zikirnya mungkin perorangan, ada majelis zikirnya skala yang tidak terlalu besar, tapi dari ujung ke ujung sana, dari bagian kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, semuanya adalah majelis zikir. Sehingga kita mengatakan bahwa Masjid Nabawi semuanya adalah bagian daripada taman di antara taman-taman surga. Karena taman surga itu ada dua. Yang pertama taman surga yang disebutkan oleh Nabi, sedangkan yang kedua adalah taman surga yang juga disebutkan oleh Nabi, tapi tidak khusus di dalam Masjid Nabawi atau tidak khusus di dalam area yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Apa alasannya? Nah, pembahasan ini besok insyaallah akan kita sambung ikhwatul Islam.
karena ini merupakan pembahasan yang sangat indah sekali bagi kita bersama, yaitu taman di antara taman-taman surga, bagaimana sejarahnya dan kemudian apa keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kenapa kaum muslimin mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bahkan kalau ada di antara kita yang datang ke Masjid Nabawi kemudian tidak bisa atau tidak berhasil beribadah di taman-taman surga, maka mereka akan kecewa dengannya. Padahal datang ke Raudhah itu hukumnya rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Apa hukumnya datang ke Raudhah itu? Tidak dua-duanya, itu hanya sunnah saja. Tapi walaupun sunnah ikhwatul Islam, betapa banyak orang yang kecewa kalau mereka tidak mendapatkannya, walau hukumnya hanya sekedar sunnah saja. Artinya itu merupakan keterikatan antara seorang muslim dengan Raudhah min Riyadul Jannah. Hati kita itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa didustakan. Bagaimana condongnya hati manusia dikala mereka berada di dalam Masjid Nabawi, maka mereka bahkan tidak mengetahui Masjid Nabawi kecuali taman di antara taman-taman surga. Mereka merasa tidak puas dikala mereka berada di kota Madinah kecuali beribadah di dalamnya. Makanya mengetahui tentang taman di antara taman-taman surga merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala dan motivasi bagi kita bersama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah pembahasan ini besok kita sambung ikhwatul Islam, yaitu kenapa taman surga disebut dengan taman-taman surga. Tentu pembahasan kita khusus taman surga yang ada di antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin dikala mereka beribadah atau dikala mereka berada di dalam Masjid Nabawi atau dikala mereka berada di tanah haram secara umum, maka tujuan kita di sini adalah sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama agar kita tidak terjerat ke dalamnya. Kasratul insas tufqidul ihsas. Semakin banyak kita berinteraksi dengan sesuatu, maka rasa sensitifnya mulai hilang sedikit demi sedikit. Apa makna daripada kaidah ini? Ikhwatul Islam, perhatikan baik-baik. Kaidah ini seolah-olah memberikan motivasi kepada kita bahwa kita itu terlalu cepat bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ketika pertama kali kita datang ke tanah haram Makkah atau Madinah, kita semangatnya luar biasa, menangisnya juga betul-betul menangis merintih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi itu hari pertama. Kalau sudah hari ke-9 apa yang terjadi? Menangis karena pulang, bukan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita merasakan dan kita tidak bisa memungkiri. Tapi paling tidak ikhwatul Islam, kita harus merasa ada rasa sensitif. Setiap kali kita berada di tanah haram Makkah Madinah, rasa sensitifnya harus ada. Apa makna rasa sensitif? Artinya jangan pernah kita bayangkan ini tempat biasa. Ini tempat yang luar biasa. Ini tanah haram, Allah yang mengharamkannya, Nabi yang menyebutkannya. Diberikan kemuliaan bagi mereka yang memuliakannya, diberikan keberkahan bagi mereka yang beribadah di dalamnya. Tidak akan pernah sama nilainya. Nah, itu ikhwatul Islam. Pertama kali kita datang ke tanah haram Makkah Madinah, mungkin masih bisa kita merasakannya. Bagaimana cara kita merasakannya? Sesampainya kita di Madinah, kemudian kita turun bus sampai di hotel, maka yang pertama kali kita tuju adalah Masjid Nabawi. Padahal resikonya terlalu berbahaya, belum lagi hilang, belum lagi kesasar, belum lagi koper tidak dapat dan yang lainnya. Tapi kita mengorbankan segala-galanya. Kenapa? Karena rasa sensitif yang begitu luar biasa. Kita masih menganggap tanah haram itu sebagai tanah haram, tapi itu hari pertama. Kalau sudah hari berikutnya, apa yang terjadi? Kita lebih menjaga koper daripada sholatnya, karena di koper itu banyak oleh-olehnya, sedangkan sholat oleh-olehnya tidak nyata di dunia. Dan itu semua kita merasakan yang demikian ikhwatul Islam. Itulah makna daripada kaidah ini. Ketahui baik-baik, kasratul imsas, semakin banyak kita berinteraksi, tufqidul ihsas, akan menghilangkan rasa sensitifnya, maka kita hilangkan. Artinya semakin lama kita berada di tanah haram, semakin membuat kita kuat semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin sering kita berada di sini, semakin kita merasakan nikmat yang Allah berikan. Semakin banyak kita rutinitas kita datang ke sini, karena alhamdulillah dunia sekarang sudah terbuka ikhwatul Islam. Betapa banyak kalau dulu orang melaksanakan ibadah umrah mungkin sedikit saja. Mungkin anggaplah tahun 2000-an orang yang melaksanakan ibadah umrah sedikit sekali. Masjid Nabawi ini tidak seluas ini, hanya mungkin bagian kecil saja bagian di dalam sana. Artinya belum diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang diberikan kemudahan. Sesulit apapun keadaan negara kita, ekonomi kita, tapi kalau sudah berbicara tentang umrah, kita siap untuk berangkat dan mengorbankan segala-galanya. Itu merupakan di antara kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Namun sesampainya kita di sini, pengorbanan kita itu seolah-olah hilang.
Kenapa demikian? Karena rasa sensitifnya mulai hilang 1 hari, 2 hari, 3 hari, sehingga kita tidak lagi merasakan sebagaimana yang kita rasakan sebelumnya. Itu merupakan di antara yang harus selalu kita jaga. Sering kali atau setiap kali kita berada di sini, dan semakin banyak Allah berikan rezeki datang ke sini ikhwatul Islam, maka jadikan haram itu sensitif, semangat salatnya, semangat ibadahnya, dan kita harus mengetahui ini adalah haram, ini adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah di dunia. Kalau seandainya kita tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka tentunya itu merupakan di antara bentuk Allah tidak lagi suka kepada hati kita yang sudah banyak hitam dan nodanya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di sini, maka jadikan rasa sensitif itu selalu ada di dalam jiwa dan raga, terutama di dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap orang yang datang ke sini, di antara bonus yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan adalah hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, al-hujjaj wal umar wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji, jemaah umrah, mereka itu tamunya Allah. Kita sedang bertamu di sini. Orang yang sedang bertamu, dan kalau mereka mengetahui dirinya sedang bertamu, maka mereka tidak leluasa dikala berada di dalamnya. Sama dengan kita bertamu ke rumah kawan, tidak mungkin kita lihat semuanya, tidak mungkin kita raba semuanya, kita karena kita sedang bertamu. Begitu juga di sini ikhwatul Islam, kita sedang menjadi tamu Allah Azza wa Jalla. Ingat di kalimat ini, sebuah titel yang sangat luar biasa bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah. Mereka menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi? Da'ahum fa'ajabu. Yang memanggil kita ke sini adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya yang memudahkan kita berangkat adalah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kaum muslimin yang setiap kali mereka ingin berangkat, ada saja alasannya, diundur keberangkatannya sampai mereka berjumpa dengan Allah, tapi mereka belum menginjakkan kakinya datang ke tanah suci Makkah dan Madinah. Tapi Allah berikan nikmat tersebut kepada kita bersama, maka itulah yang disebut dengan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa bonusnya? Bonus ini yang harus kita ambil. Jangan kita menjadi zuhud. Zuhud dalam masalah ini tidak boleh. Yaitu arti zuhud itu mereka yang jauh dari kalimat ini. Apa bonusnya? Sa'aluhu fa'atahum. Mereka pun berdoa dan Allah akan mengabulkan setiap doa dan permintaannya. Maka dikala kita berada di sini, yang harus kita lakukan adalah melatih diri berdoa sebanyak-banyaknya sambil meneteskan air mata, mengadukan semua keadaan kita kepada Allah. Itulah curhat yang sesungguhnya. Karena curhat yang sebenarnya adalah bagaimana kita curhat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena apabila kita mengadu kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap perkara dan urusan yang kita hadapi. Dan tidak ada manusia kecuali mereka memiliki urusan yang membuat mereka sulit dalam hidupnya. Dan curhatlah alasan atau di antara solusinya. Dan curhat yang paling indah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara curhat yang paling indah ikhwatul Islam, ketika kita mengatakan Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlan fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhihaba ghammi wa hammi. Itu adalah curhat sesungguhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal? Kalau kita belum hafal berarti kita belum curhat namanya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka cari doa ini ikhwatul Islam, cari dan usaha untuk menghafalnya agar kita tahu apa semestinya yang harus kita katakan di dalam doa-doa kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan salah satunya adalah curhat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Setiap kali kita ada masalah, kita curhat kepada Allah. Kalau kita tahu makna kalimat ini, maka dengan itu pula mudah bagi kita meneteskan air mata, karena kita tahu maknanya. Dan itulah curhat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan tidak akan kecewa mereka yang mengadukan semua masalahnya kepada Sang Pencipta, karena kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu 2 menit lagi. Besok masih ada Pak? Insyaallah besok ya. Semoga dimudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah mudahkan langkah kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagi kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan ibadah umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga mereka selalu dipanggil oleh Allah untuk beribadah ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله